Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Beauty. Jika kata pepatah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, hai, my name is Salwa Umi Nabihah, mahasiswi Setikes Surya Global Yogyakarta, jurusan Kesehatan Masyarakat, konsentrasi Kesehatan Reproduksi. So, welcome to my channel and welcome to my podcast. Untuk podcastku yang pertama ini tidak akan membahas tentang cinta atau tentang rasa sih, tapi membahas tentang aborsi. Jangan tabu ya, jangan merasa jijik ya, karena kita perlu ilmu untuk menghindari satu hal yang seharusnya tidak kita lakukan. So, aku akan berbagi tipis-tipis dari sebuah kisah seseorang yang bernama Leni Maharani yang ini diangkat menjadi sebuah film ilustrasi berjudul Seks Bebas pada Masa Remaja Membuatku Melakukan Aborsi. Wow, ini bukan film biasa, tapi ini film yang bisa kita petik kisahnya, kita petik pelajarannya, sehingga kita bisa menjadi manusia-manusia yang berkualitas. Durasi sekitar 22 menit ini menceritakan tentang seseorang bernama Leni Maharani yang sudah melakukan beberapa kali aborsi bersama pacarnya. Ia lakukan aborsi ini secara ilegal. Ia mengkonsumsi jamu sampai melakukan kekerasan fisik demi melakukan aborsi. Bermula dari kurangnya kasih sayang sehingga ia mencari kasih sayang, tapi ia mendapatkan kasih sayang di orang yang kurang tepat. Sehingga akhirnya pergaulan bebas pun ia lakukan. Nah, mengenai kisah ini, melihat dari kisah ini, kita bisa banget lihat ya, kondisi masyarakat di sekitar kita pun tidak kalah menyedihkan dari cerita ini. Kita mungkin jarang menemukan di sekitar-sekitar kita, tapi sebenarnya banyak terjadi di sekitar kita. So, berada di kota Yogyakarta yang dinamakan kota pelajar pun aku sering mendengar tentang aborsi yang dilakukan oleh para remaja. Data-data pun juga tidak bohong ya, karena sekitar beberapa tahun yang lalu ini banyak sekali data yang menunjukkan bahwasannya bukan mahasiswi lagi sih, lebih ke pelajar pun, pelajar SMA, SMP sudah banyak yang melakukan seks bebas sehingga mereka hamil dan melakukan perbuatan keji berupa aborsi. Kita mungkin merasa satu kegiatan aborsi ini kayak yang jijik banget ya. Kayaknya gak perlu deh kita belajar. Perlu banget kawan-kawan, sobat beauty semua. Karena apa? Karena kita nggak bisa menghindari satu hal itu tanpa sebuah ilmu, jadi perlu banget kita belajar ya. Nah, melihat dari situasi ini, situasi yang terjadi di sekitar kita ini, kita lalu hanya bisa terdiam, kita lalu hanya bisa mengkomentari sebagai netizen pedas? Tentunya tidak. Kita perlu banget belajar mengulik lagi tentang beberapa kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita, sehingga kita bisa menghindari, sehingga kita bisa sadar bahwasanya ini adalah satu hal yang sangat buruk, satu hal yang perlu kita hindari. Maka advokasi atau pencegahan yang bisa kita hindari dan bisa kita share ke teman-teman kita, salah satunya yaitu mencoba untuk memberitahu bahwasanya berpacaran itu tidaklah merupakan suatu kegiatan positif. Loh. Kok bisa sih sekarang malah menyinggung pacaran sih? Dalam Islam pun sudah dikatakan wala taqrabuz zina, wala taqrabuz zina dan wala taqrabuz zina. Taqrabuz zina artinya mendekati zina. Jika disambungkan wala taqrabuz zina, maka artinya janganlah kamu mendekati zina. So, apa hubungannya jangan mendekati zina dengan pacaran? Kita bisa lihat fenomena di sekitar kita. Pacaran banyak sekali yang terjerumus pada hal-hal yang
Mungkin awalnya kecil, awalnya hanya berpegangan tangan, hanya jalan-jalan bareng ke mall, menonton di bioskop. Mungkin awalnya hanya sekedar dinner, sekedar makan siang. Bermula dari itu semua bisa merambat ke ciuman mungkin awalnya. Lalu akhirnya perawanan yang seharusnya dijaga hingga halal pun terlepas sebelum masanya, terlepas sebelum waktunya. So, jika seperti itu siapa yang mau bertanggung jawab? Otomatis diri kita sendiri dong, ya nggak sih? Nah, untuk yang kedua, kita bisa memberikan sex education pada para pemuda dan pemudi Indonesia ini. Sex education itu sudah harus diberikan atau sudah harus dipelajari sejak kecil. Loh mbak, terus kita harus ngenalin hal-hal kayak gitu ke anak-anak kecil? Bukan. Tapi anak-anak kecil harus sudah tahu mana bagian tubuh mereka yang seharusnya boleh dipegang dan mana bagian tubuh mereka yang tidak boleh dipegang oleh orang lain. Nah, bermula dari itu, bermula dari ilmu-ilmu kecil seperti itu di masa mereka kecil, maka mereka akan bisa berpikir, oh ini boleh dilakukan, oh ini tidak boleh dilakukan. Sehingga mereka akan lebih kritis dan lebih memfilter hal-hal yang seharusnya dilakukan dan tidak boleh dilakukan. So, sebagai orang tua, sebagai kakak, sebagai teman, sebagai atasan dan bawahan, ataupun kita sebagai apapun di kehidupan orang-orang, tentunya kita ingin menjadi seseorang yang bermanfaat, bukan? Lalu apa yang bisa dilakukan nih? Kita bisa untuk mengingatkan mereka, untuk menjadikan mereka seseorang yang tidak hanya baik tetapi berkualitas. Nah, untuk lembaga-lembaga yang mungkin berurusan dengan penyuluhan, misal para kader kesehatan masyarakat, bisa banget nih memberikan penyuluhan atau memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasanya aborsi ini itu bukan satu hal yang ringan, tapi ini suatu hal yang besar. Selain bisa merusak diri mereka yang melakukan aborsi, tetapi juga para masyarakat akan mengucilkannya. Keluarga pun akan malu menanggung dosa dan juga aib dari orang yang melakukan aborsi ini. So, aku harap aku, kamu, kita semua terhindar ya. Aku harap aku, kamu, dan kita semua menjadi seseorang yang bisa berpikir positif dan juga berpikir bahwa semua yang terjadi itu perlu yang namanya ilmu. Nah, kayaknya sampai sini dulu deh podcast aku untuk yang pertama kali ini. Aku harap bermanfaat ya. Aku harap kalian gak bosan mengikuti season-season selanjutnya. Dan doakan aku bisa berbagi ilmu walaupun tipis-tipis kayak gini nih. Aku seneng deh bisa berbagi dengan kalian. Aku seneng banget bisa menjadi seseorang yang berguna buat kalian. Aku harap kalian bahagia. Aku harap kalian sehat. Dan juga aku harap kalian bisa menjadi seorang yang berkualitas dengan cara kalian masing-masing. So, sekian dari aku. Salwa uminabihah. Jika ada salah mohon dimaafkan, karena aku bukanlah bidadari, aku bukanlah malaikat yang terhindar dari sebuah kata salah. Sekian dari aku. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.